benak dan relung hati anak cucu leluhur Nusantara. Fenomena sejak masa kewalian pasca kehancuran Majapahit ini sangat lekat terutama bagi anak cucu Jawa, Bali, Dwipa. Perjalanan sejarah Nusantara telah menjadi saksi hidup tentang kemunculan Satrio Piningit di setiap perubahan masa yang telah diwasiatkan oleh para leluhur Nusantara. Ratusan tahun yang lalu, Raden Patah adalah sosok Satrio Piningit, dukungan para wali utamanya Sunan Bonang yang menandai berdirinya Kerajaan Demak setelah mampu menghapuskan supremasi Kerajaan Majapahit. Sultan Hadiwijoyo, murid Sunan Giri, merupakan Satrio Piningit pada masa berdirinya Kerajaan Pajang yang mengakhiri era Kerajaan Demak. Panembahan Senopati, murid Sunan Kalijaga, juga merupakan Satrio Piningit pada masa berdirinya Kerajaan Mataram, menggantikan eksistensi Pajang. Dari beberapa peristiwa bersejarah tersebut, mengandung makna yang tersirat bahwa kemunculan Satrio Piningit selalu berada pada pergantian masa besar Nusantara di mana senantiasa tidak meninggalkan peran seorang wali. Selep-selepte yen besok ngancek tutuping tahun, sinungkalan dewa won, angasto manggalaning rabu. Bakal ono dewa ngecuantah, apa ngawak manungso, apa Suryo Pindo Betoro Kresno, awata bolo dewa, aduga mantri Sulawedo. Jinejer walak-wali ing zaman, wong nyileh ambala kakek, wong utang ambayar, utang nyawa bayar nyawa, utang wirang nyaur wiring. Selambat-lambatnya nanti, menginjak tutup tahun, atau sinungkalan dewa wolu, angasto manggalaning ratu, bisa disebut dipimpin 8 dewa, menjabat panglimanya raja, atau bisa berarti tahun sesuai Condro Sengkolo. Akan ada dewa menjelma ke dunia, berbadan manusia, bermuka seperti Betara Krishna, berwatak bala dewa, bersenjata Trisula Weda, sejajar dengan terbaliknya zaman. Orang pinjam akan mengembalikan, orang hutang akan menyaur, hutang nyawa bayar nyawa, hutang malu nyaur malu. Fenomena yang sangat menarik saat ini adalah, akankah Satrio Piningit yang dikenal dengan nama Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu muncul pada masa ini? Mengingat dari situasi dan tanda-tanda alam yang terjadi, mengindikasikan Nusantara akan memasuki era baru. Zaman Kala Suba menuju tatanan Swarga Maniloka. Wacana ini berisikan tentang ungkapan hasil perjalanan spiritual yang baru disadari kemudian telah masuk ke dalam pusaran misteri ini. Sungguh maha besar Allah dengan segala kekuasaannya, dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ternyata hakikat apa yang tersirat di dalam karya-karya leluhur Nusantara menunjukkan situasi kondisi sosial dan kepemimpinan Nusantara di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Apa yang tersirat dari fenomena spiritual yang muncul sangat berkaitan erat dengan kejadian carut-marut Nusantara saat ini. Dan semua itu merupakan sinyal, pesan dari alam kegaiban yang seakan ingin disampaikan kepada seluruh anak cucu negeri ini. Saatnya sudah dekat, Nusantara akan memasuki zaman baru berikutnya, menuju Swarga Maniloka. Setelah melalui perjalanan yang amat sulit dan pelik, banyak kejadian di luar akal pikiran manusia, sebagai tanda bahwa sosok yang dinanti dan masih tersembunyi telah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Mengingat amanat panggilan kehidupan yang diemban oleh sosok Satrio Piningit,
sangatlah luar biasa tanggung jawabnya. Atas dasar itulah, beliau sudah membawa bekal akan jati dirinya sebagai utusan yang akan menata kehidupan di bumi ini. Sehingga kelangsungan kehidupan di bumi ini akan tercapainya suatu masyarakat yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem pertaning raharjo. Suatu tatanan yang terdahulu pernah dicapai oleh para leluhur bangsa kita, yang mana tatanan tersebut telah hilang di telan zaman sehingga hilanglah pula akan jati diri bangsa. Adapun gelar jati dirinya adalah Asmo Putra Purono Sakikirti yang mempunyai makna seorang anak muda yang berpenduduk Jawa yang akan memimpin dunia. Beliau juga mempunyai sebutan sebagai guru batin, guru bahasa, guru bumi, guru bicara, dan guru besar. Karena beliau sekarang sedang menempa, mendidik, dan membekali pengikutnya sebagai wakil untuk nantinya bersama-sama menata dunia. Jadi lengkaplah sudah, nama gelar tersebut merupakan amanat kehidupan yang diemban. Hanya orang-orang terpilihlah dan pilihan yang memiliki kepribadian dan aksesibilitas sebagai sosok yang disebut dengan Satrio Piningit. Kehadirannya di muka bumi ini tentunya dengan membawa kekuatan Tuhan, kekuatan leluhur, dan kekuatan empat unsur alam. Baginya tugas yang mulia tersebut tidak akan pernah gagal, dikarenakan segala sesuatu telah dimiliki, seperti senjata yang menjadikan alat untuk memimpin. Adapun kekuatan alam sebagai senjatanya antara lain air untuk mempermalukan atau menenggelamkan bagi yang memusuhinya, api untuk membasmi angkara murka atau membumi hanguskan, bumi atau tanah untuk mengutuk musuhnya atau sebagai rantai pengikat musuh, dan angin sebagai pelindung atau sebagai perisai. Dene besok nuli ono petane kang tunjung putih, semune budak kasungsang, bumi Mekah denyo lair, iku kang angratoni, jagat kabeh ingkang mengku, juluk ratu amisan, sirep musibat ing bumi, wong nakoda milu manjing ing samuan. Kemudian kelak akan datang tunjung putih semune budak kasungsang, lahir di bumi Mekah menjadi raja di dunia, bergelar ratu amisan. Redalah kesengsaraan di bumi, nahkoda ikut dalam persidangan. Perlambang tunjung putih semune budak kasungsang memiliki makna seorang pemimpin yang masih tersembunyi, berhati suci, dan bersih. Inilah seorang pemimpin yang dikenal banyak orang dengan nama Satrio Piningit. Lahir di bumi Mekah merupakan perlambang bahwa pemimpin tersebut adalah seorang Islam sejati yang memiliki tingkat ketauhidan yang sangat tinggi. Prabu Tusing Waliullah kedatone pan kekalih ing Mekah ingkang satunggal, tanah Jawi kang sawiji, pernai iku kaki, perak lan gunung perahu, sakulone tempuran, balane samyo jerih asih, yaiku ratu rinenggeng sajagat. Raja utusan Waliullah berkedaton dua di Mekah dan tanah Jawa. Letaknya dekat dengan Gunung Perahu sebelah barat tempuran. Dicintai pasukannya, memang raja yang terkenal sedunia. Bait ini menggambarkan bahwa pemimpin tersebut adalah hasil didikan atau tempaan seorang Waliullah yang juga selalu tersembunyi. Berkedaton di Mekah dan tanah Jawa merupakan perlambang yang bermakna bahwa pemimpin tersebut selain berislam sejati, namun juga berpegang teguh pada pauruh Jawa. Di dalam ramalan Ronggo Warsito dipaparkan ada 7 Satrio Piningit yang akan muncul sebagai tokoh yang di kemudian hari akan memerintah atau memimpin wilayah seluas wilayah bekas kerajaan Majapahit. Di antaranya
Satrio Kinunjuro Murwo Kuncoro, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, Satrio Jinumput Sumelo Atur, Satrio Lelono Topong Rame, Satrio Hamung Tuwuh, Satrio Boyong Pambukaning Gapuro, dan Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Satrio Kinunjuro Murwo Kuncoro, tokoh pemimpin yang akrab dengan penjara, yang akan membebaskan bangsa ini dari belenggu keterpenjaraan dan akan kemudian menjadi tokoh pemimpin yang sangat tersohor di seluruh jagat. Melambangkan orang yang sepanjang hidupnya terpenjara namun namanya harum mewangi. Sifat ini hanya dimiliki oleh orang yang telah menguasai Arkodoyo, diberikan anugerah, kewaskitaan atau kesaktian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak pernah menampakkan kesaktiannya itu. Jadi sifat ini melambangkan orang berilmu yang amat sangat tawadu. Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, tokoh pemimpin yang berharta dunia, juga berwibawa atau ditakuti, namun akan mengalami suatu keadaan selalu dipersalahkan, serba buruk dan juga selalu dikaitkan dengan segala keburukan atau kesalahan. Melambangkan orang yang kaya akan ilmu dan berwibawa, namun hidupnya kesandung kesampar. Artinya penderitaan dan pengorbanan telah menjadi teman hidupnya yang setia. Tidak terkecuali fitnah dan caci maki selalu menyertainya. Semua itu dihadapinya dengan penuh kesabaran, ikhlas dan tawakal. Satrio Jinumput Sumelo Atur, tokoh pemimpin yang diangkat atau terpungut, akan tetapi hanya dalam masa jeda atau transisi, atau sekedar menyelingi saja. Melambangkan orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala guna melaksanakan perintah-perintahnya dan menjalankan misinya. Hal ini dibuktikan dengan pemberian anugerahnya berupa ilmu laduni kepada orang tersebut. Satrio Lelono Topong Rame, tokoh pemimpin yang suka mengembara atau keliling dunia. Akan tetapi dia juga seseorang yang mempunyai tingkat kejiwaan religius yang cukup. Melambangkan orang yang sepanjang hidupnya melakukan perjalanan spiritual dengan melakukan tasawuf hidup, bersikap zuhud dan selalu membantu kepada orang-orang yang dirundung kesulitan dan kesusahan dalam hidupnya. Satrio Peningit Hamong Tuwuh, tokoh pemimpin yang muncul membawa karisma keturunan dari moyangnya. Melambangkan orang yang memiliki dan membawa karisma leluhur suci, serta memiliki tuah, karena itu selalu mendapatkan pengayoman dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam budaya Jawa, orang tersebut biasanya ditandai dengan wasilah memegang pusaka tertentu sebagai perlambangnya. Satrio Boyong Pambukaning Gapuro, tokoh pemimpin yang berpindah tempat dan akan menjadi peletak dasar sebagai pembuka gerbang menuju tercapainya zaman keemasan. Melambangkan orang yang melakukan hijrah dari suatu tempat ke tempat yang lain, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas petunjuknya. Hakikat hijrah ini adalah sebagai perlambang diri menuju pada kesempurnaan hidup. Dalam kaitan ini maka tempat yang ditunjuk itu adalah Lebak Cawene, atau Gunung Perahu, atau Semarang Tembayan. Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu, tokoh pemimpin yang amat sangat religius, sampai-sampai digambarkan bagaikan seorang resi begawan, dan akan senantiasa bertindak atas dasar hukum atau petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan selalu bersandar hanya kepada Allah. Insya Allah bangsa ini akan mencapai zaman keemasan yang sejati. Melambangkan orang yang memiliki 6 sifat di atas, sehingga orang tersebut digambarkan sebagai seorang pinandito atau alim,
yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hakikat Satrio Pinandito Sinisian Wahyu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bisa dikatakan seorang aulia. Ternyata 7 Satrio Piningit itu melambangkan 7 sifat yang menyatu di dalam diri seorang pandita, yang telah kita tahu adalah putra Betara Indra yang juga budak Angon seperti telah diungkap di atas. Dalam serat Kolotido karya Ronggo Warsito yang tertuang dalam serat Centini Jilid 4 karya Susuhunan Pakubuwono V pada pupuh 257 dan 258 dibahas lebih lanjut tentang sifat dan karakter Satrio Piningit. Kutipan berikut ini menggambarkan situasi zaman yang terjadi dan akhirnya muncul sang Satrio Piningit yang dinanti. Wong agunge podo jail kurang tutur, marno jeng pamoso tanpa paramarteng dasih, dene datan ono wahyu kang sanyoto. Para pemimpinnya berhati jahil, bicaranya ngawur, tidak bisa dipercaya, dan tidak ada wahyu yang sejati. Kewahyuning eblisan kang tamurun, apangling kang jalmo, dumrunuh salin sumalin, wong wadon kang sirno wiwi rangiro. Wahyu yang turun adalah wahyu dari iblis dan sulit bagi kita untuk membedakannya. Para wanitanya banyak yang kehilangan rasa malu. Tanpa kangen ring mitra sadulur, tanu warto nyoto, akeh wong melarat mawarni, doyo deye kalamun kiase nolongso. Rasa persaudaraan meluntur, tidak saling memberi berita, dan banyak orang miskin beraneka macam yang sangat menyedihkan kehidupannya. Kerep paperangan, Sujono kapontet nurut, Durjono susilo dodro andadi, akeh maling malandang marang ing marko. Banyak peperangan yang melibatkan para penjahat, kejahatan atau perampokan, dan pemerkosaan makin menjadi-jadi, dan banyak pencuri malang pelintang di jalan-jalan. Bandol tulus, mendosol rinamu kuku, terep Grahono Suryo, kelawan Grahono Sasi, jawah lindu gelap celeret warso. Alam pun ikut terpengaruh dengan banyak terjadi gerhana matahari dan bulan, hujan abu dan gempa bumi. Prahara gung, salah mongso dresing surut, agung perang rusuhan, rungsuhe boyo ketawis, tangih lamun tentreming wardoyo. Angin ribut dan salah musik, banyak terjadi kerusuhan seperti perang yang tidak ketahuan mana musuhnya, yang menyebabkan tidak mungkin ada rasa tentram di hati. Dolo jading projo kawurian wusuwo, lebur pangreh toto, krono tanpa palupi, pan wus tilar silas tuti titi toto. Kewibawaan negara tidak ada lagi. Semua tata tertib, keamanan, dan aturan telah ditinggalkan. Prasujono, Sarjono satemah gelu, klulun kolotido, idem todaning dumadi, hardo yang rat dening karoban rubedo. Para penjahat maupun para pemimpin tidak sadar apa yang diperbuat, dan selalu menimbulkan masalah atau kesulitan. Sitipati Narprabu Utamestu Papateh Nindito Pranoyoko Tias Basuki Panekare becek-becek cakra-cakra. Para pemimpin mengatakan seolah-olah bahwa semua berjalan dengan baik, padahal hanya sekedar menutupi keadaan yang jelek. Ngintan dodyo paliasing kolo bendu, mandar saking dadro rubedo anggrubdi, bedo-bedo hardaning wong sanogor. Yang menjadi pertanda zaman kolo bendu, makin lama makin menjadi kesulitan yang sangat, dan berbeda-beda tingkah laku atau pendapat orang senegara.
Koto tangi sing mardawa lagu, wilet tais duh kita, kataman ring reh wirangi, dening angupaya sandi samurono, disertai dengan tangis dan kedukaan yang mendalam. Walaupun kemungkinan dicemooh, mencoba untuk melihat tanda-tanda yang tersembunyi dalam peristiwa ini. Ing paniti sostra wawara, sumpemut ing zaman musibah, wong ambut jat miko konten, kang mangkono yen niteni lamampahan, memberikan peringatan pada zaman yang kalut dengan bijaksana, begitu agar kejadiannya atau yang akan terjadi bisa jadi peringatan. Nawong krido kang menangi zaman gemblung, iyo zaman edan. Allah oyo kang mabudi, yen meluwo edan yekti noratahan. Untuk dibuktikan, akan mengalami zaman gila, yaitu zaman edan. Sulit untuk mengambil sikap apabila ikut gila atau edan tidak tahan. Yen tan melu, angkloni wus tartampu, boya keduman, melek kaleng pionyo iki, satemahe kaliren wekasane. Apabila tidak ikut menjalani, tidak kebagian untuk memiliki harta benda, yang akhirnya bisa kelaparan. Wus dilalah, kersane kang among tuwuh, kang lali kabegjan ananging sayep tinei, luwih bekjo kang eleng lawan waspodo. Sudah kepastian atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lupa untuk mengejar keberuntungan, tapi yang sebetulnya lebih beruntung yang tetap ingat dan waspada. Soko marmaning hayang sukmo, jaman kolo bendu sirno, sinalinan jomoniro mulyaning jenengan noto, ing kono raharjo niro, keraton ing tanah Jawa, memelaning bumi sirno, sirep dur angkoro murko. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, zaman kala bendu hilang, berganti zaman di mana tanah Jawa atau Indonesia menjadi makmur, hilang kutukan bumi dan angkara murka pun mereda. Morgo sinapih rawuh, noto ginaib sanyoto, wiji-wiji leng utomo, ingaranan naranoto kang kapisan koronyo, adenge tonpo sarono, negdamak duming srinoto, sonyo rutik kedatonyo. Kedatangan pemimpin baru tidak terduga, seperti muncul Skarkai, yang mempunyai sifat-sifat utama. Lire sepit tanpa srono, ora ono koro-koro, duk masih ke neker sukmo, kesampar kesandung roto, keh wong ketambahan iko, kersaning sukmo kinaryo, salin alamnya, jumeneng Sri Pandito. Datangnya tanpa sarana apa-apa, tidak pernah menonjol sebelumnya. Pada saat masih muda, banyak mengalami halangan dalam hidupnya, yang oleh izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi pemimpin yang berbudi luhur. Luwih adil pororto, lumuh maring branoto, somo Sultan Aeru Cokro, tanpa sengaan rawuhiro, tan ngadu bolo menungso, mung sirolah prajuritno, tungguling dikir kewolo, mungsuh rerep sirep sirno. Mempunyai sifat adil, tidak tertarik dengan harta benda, bernama Sultan Aeru Cakra, pemimpin yang memiliki wahyu. Tidak ketahuan asal kedatangannya, tidak mengandalkan bala bantuan manusia, hanya sirullah, prajuritnya atau pasukan Allah, dan senjatanya adalah semata-mata zikir. Musuh semua bisa dikalahkan. Tumpes tapes tanno monggo, krono panjenengan noto amreh kertani natoro, harjaning zagat sedoyo, dahare jroning sewarso, duaning ketohiro pitung real iko, tan karso lamun luwiho. Semua musuhnya dimusnahkan oleh sang pemimpin demi kesejahteraan negara dan kemakmuran semuanya. Hidupnya sederhana, tidak mau melebihi penghasilan yang diterima.
Bumi sak jung padegiro, among sedinar suwarso. Sawah sewu pamatunyo, suang ing dalam sedino. Wus resik nir opo-opo, mermaning wong cilik samyo, ayem enake tusiro. Kene murah sandang tedo. Wajah orang kecil sangat rendah nilainya. Orang kecil hidup tentram, murah sandang dan pangan. Tanor durselo durjono, podo mertobat nalangas. Wedi wilateng noto, adil asing paramarto. Bumi petik aku kuto, parep lan kali ketonggo, ing sajroning ubak wono. Panjenenganing sang noto, tidak ada penjahat, semuanya sudah bertobat. Takut dengan kewibawaan sang pemimpin yang sangat adil dan bijaksana. Dari gambaran yang tertulis di dalam serat Kolotido di atas, maka kita akan mendapatkan gambaran yang sama dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Percaya atau tidak, kenyataannya semua yang telah digambarkan para leluhur Nusantara ini telah terjadi dan sedang berlangsung, serta insya Allah akan terjadi baik lambat ataupun cepat. Karena apa yang telah dituangkan para leluhur kita dalam bentuk karya sastra adalah hasil olah batin ataupun perjalanan spiritual beliau-beliau di dalam menangkap lambang-lambangnya di alam nyata maupun gaib. Inilah yang diistilahkan dalam Kauruh Jawa sebagai sastra Jendra Hayuningrat. Sehingga dalam mengungkapkannya penuh dengan perlambang, semuanya hanya ingin mengingatkan kita, anak cucu leluhur Nusantara ini, untuk senantiasa eleng dan waspada